Sindangkerta ada seperti ini. Alhamdulillah keren-keren Mas Allah nih. Oke, lanjut dulu. Kita sampai di Sindangkerta, teman-teman. Nah, di sini banyak penginapan ini. Sederhana sih, penginapan sederhana. Karena apa? Ini tempat wisata Sindangkerta, Pantai Sindangkerta. Nah, ini ada penginapan ya, sederhana sih ya. Tapi lumayan kalau kemalaman di jalan. Ya ada penginapan juga tuh di sana ini. Dan di sebelah kiri ini juga tempat wisata juga. Nah ini, nah tuh ya. Tuh tempat wisata juga, karena mau wisata di situ pantai. Nah saya tadi udah, kalau setiap pantai dikunjungi nggak nyampe nanti. Di sini ada hotel juga nih, hotel family. SMA Negeri 1 Cipatujah. Jadi gambaran kalau teman-teman akan menggunakan jalur selatan itu jangan khawatir ya, banyak tempat untuk persinggahan, menginap gitu ya. Dan jalurnya aman dalam arti nyaman dan banyak rest area dan banyak warung makan dan juga SPBU ya. SPBU walaupun bentuknya Pertamini, bentuknya Indomobil yang Indomobil itu banyak ya, banyak yang Indo Oil, Indo apa ya, pokoknya yang pakai Indo itu. Itu banyak ya di sekitar sini yang jual. Pertasop juga banyak. Nah kalau SPBU tadi setelah Parigi itu kemudian yang ada di Cipatujah ini ya. Oke lanjut. Kalau di Pantura nggak ada nih suasana seperti ini. Jadi jalannya di bawah lorong dedaunan. Kalau di Pantura pasti terbuka gitu. Ini rimbun teman-teman. Dan tidak banyak kendaraan yang lalu lalang. Kendaraan tidak banyak di sini teman-teman. Dari tadi kan coba lihat cek. Memang kalau posisinya itu di Jawa Barat bagian tengah, apalagi bagian utara, ya ngapain lewat sini. Ini itu kan kalau posisinya ada di daerah Pamempep ya, Sindang Barang, itu kalau mau ke timur, apalagi pada saat weekend, ini jalur yang paling efisien dan efektif ya. Karena kalau lewat dari Sindang Barang mau ke Purwokerto misalnya, lewat jalur lewat Malangbong, Gentong, wah itu macet itu. Nah ini yang paling enak untuk dilewati kalau posisinya memang di Priangan bagian selatan atau Jawa Barat bagian selatan ya. Tapi kalau sudah di Cianjur kota ya itu yang paling enak ya lewat jalur tengah. Ngapain ke selatan? Ke selatannya itu jauh loh, hampir 90 sampai 100 kilo gitu ya. Tapi kalau posisinya, makanya yang lewat sini ke timur itu jarang. Karena apa? Penduduk yang di daerah selatan, pantai selatan Jawa Barat, itu yang mobilitas ke timur gak banyak. Mobilitas ke timur, begitu juga yang dari Pangandaran, Cilacap, mobilitas ke selatan, pantai selatan
Jawa Barat juga tidak banyak, sehingga jalan ini sepi. Nah, terus bagaimana kalau untuk petouring ya? Petouring ini jalan yang exciting untuk teman-teman yang akan melakukan menjelajah pantai selatan Jawa. Touring lewat sini itu luar biasa, keren, menantang. Karena menantang apa? Trek lurusnya ada, trek berbeloknya ada. Nah, bermacam-macam ya, bermacam-macam trek yang disediakan di sini. Nah, ini tantangannya luar biasa teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke trek lurus ini. Dari tadi lurus terus ya, dan tantangannya bukan tantangan, waspada, jangan memacu kecepatan di trek ini. Karena apa? Karena kita melewati perkampungan. Cukup pelan-pelan seperti ini saja. Setelah melewati Pantai Cemara tadi ya, sebelumnya Pantai Cemara. Nah, ini kita sekarang memasuki perbatasan ya, dari Kabupaten Tasikmalaya memasuki Kabupaten Garut. Nah, ini kita sekarang sudah masuk di Kabupaten Garut teman-teman. Jalannya mulai berliku-liku lagi ya, tapi tidak ekstrim sih. Wah, ini jalannya mulai tajam, ekstrim, lumayan ini setelah memasuki ya. Oke. Ya, disuruh lanjut walaupun garis lurus ini, garis lurus tidak putus-putus maksudnya. Ya, mulai agak menukik, tajam naiknya. Tuh ada lagi, tapi nggak begitu yang ini. Jadi tapi nggak banyak teman-teman ya, nggak banyak, hanya tadi yang bisa temui. Sepanjang dari Pangandaran ke sini, itulah tanjakan yang paling ekstrim. Kita sudah menjauhi pantai ini, udaranya sudah beda ya. Setelah naik turun teman-teman ya. Oh, masih turun naik lagi. Luar biasa ini teman-teman. Tapi nggak ekstrim amat yang setelah itu, masih normal ya naik turunnya. Dan ini keren ini pemandangannya teman-teman. Oh, keren. Ini apa ini? Oh, pekerja proyek. Nah, ini keren ini lewat sini nih teman-teman nih. Lor. Keren. Keren. Masya Allah, luar biasa lur. Tus. Ya. Oke, keren, Masya Allah. Berarti aman ya, nggak ada teteh sendirian lewat sini.
indikatornya kan itu kan Amsaki, anak kampung si Akamsi. Susah ngomongnya. Itu kan Akamsi tetehnya itu kan. Nah berarti kan aman ini. Tapi sayang nggak pakai helm, tidak, keselamatannya kurang aman tuh teh. Nggak pakai helm, harusnya pakai helm. Pamengpek 20 kilo lagi lur. Nah kita sampai di Pamengpek ya. Saya akan mencari sesuatu ya yang tidak perlu saya sampaikan. Oke, ini nggak pakai juga ini ya. Nah. Oke, sebentar. Saya akan berhenti dulu. Di mana? Di sinilah yang aman. Nah. Dan ngapa-ngapain pokoknya di sini semuanya komplit, paket komplit. Kita dari alun-alun Pamengpek ya, kita akan melanjutkan perjalanan, masih 57 km lagi ya ke Cidaun ya. Masya Allah, luar biasa. Tuh. Ini banyak villa ini di sini, kalau mau menginap lumayan bagus ini. Bukan lumayan, bagus. Alhamdulillah, keren masalah nih. Keren nih. Bagaimana teman-teman, mau tertarik mencoba jalur ini ya? Ini banyak pantai, dan di daerah Garut ini, di sebelah barat Pamengpek itu, di setelah pantai Santolo itu banyak villa-villa ya yang bisa untuk istirahat ya. Tapi saya tidak akan berhenti di sini, saya akan targetnya Cidaun ya. Cidaun itu masuk di Garut ya. Kenapa? Karena besok pagi saya menjalur ke Ciwidey lebih cepat. Kalau di sini kan masih lama, dari
dari sini ke Ciwidey itu masih 1 jam lagi gitu. Tambah 1 jam maksudnya. Tapi kalau dari Cidaun kan kanan langsung naik, nanti sudah ketemu Ciwidey itu. Nah, saya ingin eksplor besok pagi ya. Nah, ini teman-teman sekalian, silakan kalau berminat touring jalur selatan Jawa di Priangan ya, bisa mencoba, dan banyak pilihan-pilihan untuk menginap, kemudian kuliner atau makan ya, banyak ya. Di Pamempek tadi banyak sekali, jangan khawatir ya. Apalagi kalau warung-warung Akamsi, wah itu banyak. Seperti tadi saya juga ke warung Akamsi, ngopi, makan pisang goreng, wah lu nikmat luar biasa dengan teman-teman di Akamsi, teman-teman Akamsinya. Sambil ngobrol-ngobrol, wih, keren. Salah satu perbedaan lagi dengan Pantura ya, antara Pansela dengan Pantura itu adalah konturnya ya. Kalau sudah masuk di wilayah Garut itu ya, nah itu konturnya sudah mulai naik turun gitu, sudah mulai naik turun. Dari tadi naik turun, tapi tidak ekstrim, banyak naik turun gitu ya. Oh, ada ini prosesi pernikahan. Naik turun dan belok-belok gitu, berbeda dengan di Pantura itu cenderung lurus. Kalau Pantura lurus dan datar gitu. Bisa teh? Bisa nggak? Bisa? Oh ya, hati-hati ya. Ya, mari. Tadi jatuh kelapa? Saya ke sana dulu, mereka berdua di sini. Oh, aduh. Naik motor terus jatuh? Ya. Oh, ya hati-hati ya. Ya, mari. Kasihan, ternyata tetenya ke sana, anaknya naik motor, motornya dinaikin jatuh. Kan naik lagi kan, turun naik lagi, karena sampai di pantai selatan itu kontur yang di wilayah Garut ini masih berbukitan ya. Berbeda tadi di Pangandaran, Tasik itu masih bisa mendapatkan kontur yang datar ya untuk membangun jalannya. Kalau di sini nggak bisa lagi, karena di sana curam itu anunya. Artinya sampai pantai itu masih kontur pegunungan ya. Ini seperti di daerah Gunung Kidul ya, tapi Gunung Kidul kan lebih lagi, konturnya itu lebih bervariasi, tapi mirip-mirip lah ya. Nah, beda kalau Kulon Progo, Bantul itu kan lurus, pantainya itu datar, maksudnya datar, sehingga jalannya bisa mendatar.
disebut ini. Tak kirain Valentino Rossi ya, tak kirain. Aduh. Kita lurus ya. Masya Allah, luar biasa, keren lur, keren. Sampai di bawah. Silau. Sebelah kiri masih pantai lur, teman-teman. Keren, jembatan panjang lagi lur. Silau. Nah, ini sebenarnya sudah sampai Cidaun teman-teman sekalian. Cidaun itu masuk wilayah Kabupaten Cianjur ya. Oke, inilah Cidaun. Maghrib sampai sini ya.